Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Apakah pernah terlintas di pikiranmu mengapa terkadang sekuat apapun kita mencoba, ada saja dinding yang seolah-olah menghalangi kita dari mencapai impian? Bisa jadi, tanpa kita sadari, kita memelihara monster yang hidup dalam benak kita sendiri, mindset dan mental yang buruk. Hari ini, bukan hanya tentang mengenali monster tersebut, tapi kita akan bersama-sama belajar cara untuk mengalahkannya. Siap untuk petualangan mengubah hidup ini? Ayo mulai petualangannya bersama-sama. 1. Mudah menyalahkan keadaan dan orang lain. Pernahkah kamu menemukan dirimu terjebak dalam situasi sulit dan pertama-tama yang kamu lakukan adalah mencari alasan di luar dirimu sendiri? Mungkin itu karena cuaca, nasib buruk, atau bahkan teman yang tidak mendukung. Ini adalah tanda klasik dari mindset yang kita bahas pertama kali. Kebiasaan mudah menyalahkan keadaan dan orang lain. Bayangkan kamu sebagai kapten dari kapal yang sedang mengarungi lautan luas. Ketika badai datang, apakah kapten yang tangguh akan menyalahkan angin atau ombak? Tentu tidak. Seorang kapten yang tangguh akan mengambil kemudi, menyesuaikan layarnya, dan menavigasi kapalnya sebaik mungkin melalui badai. Dalam kehidupan, kita adalah kapten dari kapal kita sendiri. Menyalahkan faktor eksternal mungkin terasa melegakan sejenak. Karena itu, berarti kita tidak harus menghadapi realitas bahwa ada hal-hal dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Namun, ini adalah jebakan yang akan membuat kita terjebak di tempat yang sama, tanpa pernah bergerak maju. Mengambil akuntabilitas atas tindakan dan reaksi kita memberikan kekuatan untuk mengubah situasi, belajar, dan tumbuh. Jadi, mulai sekarang, ketika kamu menemukan dirimu dalam kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan berbeda kali ini? Alih-alih mencari siapa atau apa yang bisa disalahkan, carilah solusi dan pelajaran. Ingat, perubahan kecil dalam cara kita berpikir dapat membawa dampak besar dalam kehidupan kita. 2. Merasa iri dengan pencapaian orang lain. Kedua, mari kita bahas tentang monster kecil bernama iri hati yang sering kali bersarang di dalam dada. Pernahkah kamu merasa dada ini berdesir tidak nyaman ketika melihat postingan di media sosial tentang teman yang baru saja mendapatkan promosi atau mungkin mendengar kabar saudara yang berhasil membeli rumah impian mereka? Itulah iri hati mengetuk pintu hati kita dengan lembut, tapi bisa berdampak luar biasa jika dibiarkan masuk dan bersarang. Iri hati adalah perasaan yang manusiawi, jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri jika kamu merasakannya. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana kita menangani perasaan ini. Jika kita membiarkan iri hati mengendalikan diri kita, kita akan terjebak dalam siklus negatif, merasa tidak pernah cukup baik, dan kehilangan waktu serta energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Coba bayangkan iri hati sebagai sebuah cermin. Alih-alih melihat orang lain di dalamnya, gunakanlah untuk melihat diri sendiri lebih jelas. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat saya iri? Apa yang bisa saya pelajari dari orang yang saya iri ini? Daripada merasa iri, ubahlah itu menjadi motivasi untuk bertumbuh. Mungkin ada keterampilan yang bisa kamu kembangkan, atau tujuan pribadi yang bisa kamu kejar dengan lebih giat. Ingat, setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri dengan tantangan dan hambatan yang unik. Ketika kita mulai fokus pada perjalanan pribadi kita dan melihat pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai ancaman, kita akan menemukan kekuatan untuk membangun versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, saat iri hati datang menghampiri, sambutlah dengan senyuman dan gunakan sebagai alat untuk introspeksi dan motivasi. Jadikan itu sebagai langkah untuk mencapai potensi penuh kita, dan tidak lama lagi, kita akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. 3. Takut mengambil risiko. Ketiga, kita hadapi raksasa yang seringkali menghalangi kita dari mencapai mimpi-mimpi besar, ketakutan mengambil risiko. Ketakutan ini, seperti dinding tebal yang terbuat dari es, mungkin tampak menakutkan dan dingin, membuat kita berpikir dua kali sebelum melangkah maju. Namun, apa yang terjadi jika kita memilih untuk menghadapi ketakutan itu? Kita mungkin menemukan bahwa dinding itu tidaklah sekuat atau setebal yang kita pikirkan.
Mengambil risiko tidak berarti bertindak tanpa pemikiran atau perencanaan. Sebaliknya, ini tentang mengukur pilihan dengan bijak, mempertimbangkan konsekuensi, dan terkadang memutuskan untuk melangkah ke wilayah yang tidak diketahui karena potensi hadiahnya. Bayangkan sejenak penemu-penemu besar, pelaut-pelaut berani, atau para pemimpin revolusioner dalam sejarah. Mereka semua mengambil risiko. Tanpa keberanian mereka untuk melangkah ke dalam ketidakpastian, banyak penemuan, penjelajahan, dan kemajuan tidak akan pernah terjadi. Ketakutan mengambil risiko seringkali bersumber dari apa yang akan terjadi jika saya gagal? Tapi, bagaimana jika kita mulai bertanya, apa yang akan terjadi jika saya berhasil? Mengubah cara kita memandang risiko dapat membuka pintu menuju kemungkinan-kemungkinan baru dan mengubah cara kita menjalani hidup. Daripada dikuasai oleh ketakutan, apa yang mungkin hilang, kita bisa digerakkan oleh kegembiraan, apa yang mungkin bisa kita dapatkan. Mari kita lihat, ketakutan mengambil risiko sebagai undangan untuk bertumbuh. Setiap risiko yang kita ambil adalah langkah ke arah menjadi lebih berani, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk tantangan yang akan datang. Ingatlah, di balik setiap kesuksesan, ada serangkaian risiko yang diambil dengan penuh perhitungan. Jadi, mulai hari ini, tantang diri kamu untuk melihat di balik dinding es itu. Pertimbangkan risiko yang mungkin telah kamu hindari dan tanyakan pada diri sendiri, apa langkah kecil yang bisa saya ambil untuk mulai mengatasinya? Mungkin itu berarti memulai proyek baru, mencoba hobi yang belum pernah dicoba sebelumnya, atau bahkan memulai percakapan dengan seseorang yang dapat membuka peluang baru. Ingat, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tapi keputusan untuk beraksi meskipun ada ketakutan. 4. Sulit menerima kritik. Keempat, mari kita bahas tentang batu sandungan yang seringkali membuat kita tersandung dalam perjalanan menuju pertumbuhan, kesulitan dalam menerima kritik. Kritik, baik yang konstruktif maupun yang tidak, adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Seperti mata pisau yang tajam, kritik bisa menjadi alat yang membantu kita memahat diri kita menjadi bentuk yang lebih baik, asalkan kita tahu cara menggunakan dan menerima kritik tersebut dengan benar. Bayangkan kritik sebagai peta yang menunjukkan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Kadang, peta itu menunjukkan jalur yang tidak kita harapkan, bahkan mungkin terlihat menantang atau menakutkan. Namun, dengan mengikuti arahnya, kita bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Mengabaikan peta ini hanya akan membuat kita tersesat lebih lama dalam kebingungan. Sulit menerima kritik seringkali bersumber dari rasa takut akan penolakan atau perasaan tidak cukup baik. Ini adalah emosi yang sangat manusiawi, tetapi merintanginya hanya akan menghambat pertumbuhan kita. Ketika kita belajar untuk mendengarkan, mencerna, dan menerapkan kritik dengan cara yang konstruktif, kita membuka pintu untuk pembelajaran dan peningkatan diri yang tak terbatas. Akan tetapi, ini tidak berarti kita harus menerima setiap kritik sebagai kebenaran mutlak. Kuncinya adalah belajar membedakan antara kritik yang membangun dan yang merusak. Ambil yang berguna, sisihkan yang tidak. Ingatlah untuk tidak mengambil kritik secara pribadi. Lihatlah sebagai umpan balik terhadap tindakan atau hasil kerja, bukan terhadap diri kita sebagai individu. Jadi, bagaimana cara kita mulai? Pertama, latih diri untuk mendengarkan tanpa memotong atau membela diri. Kemudian, ambil waktu untuk merenungkan kritik tersebut. Apa inti saran yang diberikan? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk menjadi lebih baik? Terakhir, ucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan kritik. Ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan, tetapi juga keberanian untuk menghadapi dan menggunakan kritik sebagai alat untuk maju. Ingat, dalam setiap kritik tersembunyi kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Dengan menerima kritik dengan hati yang terbuka, kita tidak hanya memperkuat diri kita sendiri, tapi juga membangun jembatan menuju versi terbaik dari diri kita yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. 5. Pesimis tentang masa depan. Kelima, kita berhadapan dengan tantangan besar lainnya dalam membangun mindset positif. Kecenderungan untuk menjadi pesimis tentang masa depan. Ini seperti berjalan melalui hutan tebal dengan hanya melihat ke bawah,
fokus pada akar dan lumpur di kaki kita, tanpa pernah mengangkat kepala untuk melihat sinar matahari yang menembus daun-daun atau jalur yang bisa membawa kita ke pemandangan yang indah. Pesimisme tentang masa depan seringkali berakar dari ketakutan akan kegagalan atau kejadian buruk di masa lalu yang terus membayangi pikiran kita. Ini bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran setan dari apa yang salah dan apa yang tidak bisa, sehingga kita lupa bahwa masa depan memberi kita lembaran baru untuk menulis cerita yang berbeda. Bayangkan jika setiap pelukis hanya fokus pada kesalahan yang pernah mereka buat pada lukisan sebelumnya, atau setiap penulis hanya memikirkan kritik yang mereka terima. Dunia akan kehilangan banyak karya agung. Demikian pula, jika kita terlalu fokus pada ketakutan dan kegagalan, kita akan kehilangan kesempatan untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan. Mengubah pandangan pesimis menjadi optimis membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Mulailah dengan mengakui pikiran-pikiran negatif ketika mereka muncul. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini berdasarkan fakta atau hanya asumsi saya? Kemudian, secara sadar cari alasan untuk merasa berharap dan positif tentang masa depan. Ini bisa jadi sesederhana mencatat 3 hal yang kamu syukuri setiap hari atau menetapkan tujuan kecil yang bisa kamu capai. Ingatlah, optimisme tentang masa depan bukan berarti mengabaikan realitas atau potensi masalah. Ini tentang memilih untuk fokus pada kemungkinan solusi dan peluang, bukan hanya pada hambatan. Ini seperti memilih untuk mengangkat kepala dan melihat melalui dedaunan, menemukan jalur yang mungkin sulit, tetapi juga mengarah ke pemandangan yang memukau. Jadi, mari kita buang jauh-jauh kacamata pesimis kita dan menggantinya dengan lensa yang memungkinkan kita melihat kemungkinan dan keindahan yang ada di depan. Saat kita mulai memandang masa depan dengan harapan dan kegembiraan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memancarkan energi positif yang bisa menginspirasi orang di sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.